dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya. Lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif ya. Jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya. Mereka nekat, ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami, padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Ya, pertama itu. Dan jelas bahwa tadi disampaikan ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya. Lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai ya, yang dipakai itu adalah lisan saya. Lisan udah jelas. Jadi itu pasal-pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan Tentang gitu ya. Itu, kan? Disinilah letak ironi terbesar dalam kasus ini. Dr. Tifa didakwa dengan pasal manipulasi dokumen elektronik, sebuah pasal yang secara teknis membutuhkan bukti digital forensik bahwa ada aktivitas mengedit atau mengubah kode biner sebuah file. Namun, seperti yang didengarkan dalam persidangan, dakwaan itu justru hanya bersandar pada kata-kata, pada analisis lisan. Ini memicu pertanyaan besar bagi kita. Apakah di era digital ini, sebuah opini kritis atau hasil observasi terhadap suatu objek yang sudah viral di internet bisa disamakan dengan tindakan meretas atau memalsukan dokumen itu sendiri? Batasan antara analisis ilmiah dan kriminalisasi digital kini menjadi semakin abu-abu. Ya, jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali ya. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya. Perhatikan poin penting ini, benda digital yang beredar di internet. Di era informasi, sebuah foto atau dokumen yang sudah diunggah ke dunia maya berubah menjadi ruang publik digital. Siapapun bisa melihat, mengunduh, dan menganalisisnya. Ketika seseorang melakukan observasi terhadap foto yang sudah telanjur viral, apakah penilai tersebut yang harus bertanggung jawab atas keaslian sumber pertamanya? Argumen Dr. Tifa di sini sebenarnya sedang menguji logika publik. Jika objek yang dia bahas sejak awal adalah salinan digital yang tak jelas, asal-usulnya di internet, bagaimana mungkin dia dituduh memanipulasi dokumen aslinya? Tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya ya. Ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar public Indonesia domain, tapi ini menjadi international domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat, ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami, padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Namun ada satu tabir gelap dalam persidangan ini yang jarang disorot media, yaitu hak atas transparansi informasi. Pihak kuasa hukum Dr. Tifa mengungkapkan bahwa jaksa penuntut umum diduga tidak memberikan berkas BAP secara lengkap. Dalam hukum acara pidana kita, BAP adalah peta kompas bagi tim pembela.
Ketika peta itu sengaja diberikan secara sepotong-sepotong atau disembunyikan, maka asas equality of arms atau kesetaraan kedudukan di depan hukum seketika runtuh. Bagaimana mungkin seorang terdakwa bisa menyusun strategi pembelaan yang utuh jika kartu-kartu bukti yang dipegang jaksa justru dirahasiakan hingga menit-menit terakhir? Strategi ini seringkali dinilai publik bukan lagi sebagai upaya menegakkan keadilan, melainkan taktik untuk memojokkan lawan di ruang sidang. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat, ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali.